Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dengan memakai perumpamaan. Katanya, hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang tidak mau datang. Raja itu menyuruh lagi hamba-hamba lain dengan pesan, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaranku telah disembeli, semua telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh itu dan membakar kotak mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia. Tetapi orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Lalu pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertamu dengan para tamu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pasta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana saudara masuk kemari tanpa menggunakan pakaian pasta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu raja itu berkata kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratapan dan ketak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikitlah yang dipilih. Demikianlah Injil Tuhan. May the words gospel by their sins. Saudara-saudari Kristus, hari ini
kita merayakan minggu ke-28 di musim biasa liturgi tahun A di tahun 2020. Dan hari ini pembacaan memberitahu kita tentang Messianic Banquet, perjamuan Masias, makan besar Masias. Dan hari ini pembacaan memberitahu kita tentang perjamuan Masias di bumi, itu Eucharistia. Dan perjamuan Masias di surga, itu perjamuan eschatological di surga. Dan penting ingat ini, perjamuan Masias di bumi, itu Eucharistia, itu satu pendahuluan atau jangkaan, anticipation. Dan satu foreshadow, prefigurement, foretaste. Satu tanda, satu untuk kau rasa dulu. Apa ini perjamuan Masias di surga? Dan terpenting, Eucharistia sediakan kita untuk merayakan perjamuan Masias di surga. Dan hari ini Injil memberitahu kita tentang perjamuan Masias, Messianic Banquet, dalam dua perumpamaan. Perumpamaan pertama memberitahu kita tentang the wedding feast, perjamuan perkahwinan. Perumpamaan kedua memberitahu kita tentang wedding garment, pakaian perkahwinan. Dalam perumpamaan pertama itu tentang perjamuan perkahwinan. Yesus memberitahu itu imam-imam besar, imam-imam kepala, dan orang tua-tua Yahudi. Kerajaan surga, dia cakap macam satu raja bikin satu perjamuan untuk anak dia kahwin. Sebab itu dia hantar banyak hamba keluar panggil orang yang nak jemput. Datanglah makan besar. Tapi mereka tidak mau. Nanti dia hantar banyak lagi hamba panggil orang yang sudah dijemput. Datanglah sebab perjamuan Masias sudah disediakan. Itu lambu-lambu sudah dipotong. Itu perjamuan besar sudah sedia, datanglah. Tapi orang tidak minat, not interested. Sebaliknya mereka pergi kebun mereka, pergi buat bisnes mereka. Dan ada juga mereka bunuh hamba-hamba itu. Sebab itu raja marah, raja panggil askar-askar dia membinasakan semua ini pembunuh. Bakalah apa cakap tahun bakalah mereka punya bandar. Habis itu raja suruh dia punya hamba, sekarang kau pergi itu jalan-jalan di bandar, jemput sama orang. Kira-kira baik atau buruk, jahat atau baik, jemput sama orang. Sebab itu semua orang jahat dan baik sama datang makan perjamuan besar. Dan itu dewan perjamuan penuh betul. Nah penting ini perumpamaan pertama memberitahu kita satu penting. Apa itu?
orang Yahudi yang dahulu dijemput makan besar perjamuan Masias, mereka tidak mau, mereka sombong, tidak mau. Sebaliknya, mereka bunuh semua nabi-nabi, rasul-rasul yang jemput mereka. Sebab itu Allah marah hukum mereka. Sebab itu kau tahu di sejarah tahun 70. Artinya Kristus yang lahir sudah 70 tahun. Jerusalem dibinasakan oleh askar-askar Roma. AD 70 years after the birth of Jesus Christ, Jerusalem was destroyed by the Romans. Habis itu, bila itu orang Yahudi tolak itu perjamuan Masias, itu orang kafir, orang bukan Yahudi, orang Gentile, orang dosa, pelacur, pemungut cukai, sama kena jemput. Dan semua pun datang. Sampai itu dewan perjamuan penuh. Sekarang kita tengok perumpamaan kedua. Itu pun penting, sungguh pun pendek. Pembacaan perumpamaan kedua, the second parable, memberitahu kita, habis itu raja pergi lawat jamu-jamu dia. Dia pergi tengok semua yang dijemput makan besar itu. Dan dia nampak satu orang tidak pakai itu pakaian pesta atau bahasa Inggeris the wedding garment, tidak pakai pakaian pesta. Dan dia tanya, mengapa kau tidak pakai pakaian pesta? Itu orang diam. Sebab itu raja suruh hamba-hamba dia ikat dia tangan kaki, buang di luar galap, yang mana orang menangis dan gigit gigi. Sebab banyak dipanggil, sikit saja dipilih. Ini penting. Sebab ini memberitahu kita, kalau kita mau makan besar perjamuan Masias, mesti kita pakai pakaian pesta atau pakaian perkahwinan bahasa Inggeris. Apa itu? Arti itu mesti kita ubah kehidupan kita. Mesti kita buat baik. Baru kita boleh makan perjamuan Masias besar di surga. Hari ini. Bukan hari ini saja. Tiap-tiap minggu kita dijemput makan besar perjamuan Masias di Eucharistia, di misa tiap-tiap minggu. Tetapi macam Injil, kita ada orang sibuk tidak datang sembahyang. Ada orang tidak minat, ada orang malas, ada orang sibuk. Ada orang pergi kebun jaga kelapa sawit atau tanam sayur. Ada orang pati makan minum sampai mabuk, sampai hari Minggu siang penat sudah. Tidak datang sampai yang misa. Ada orang cakap, Father kita kerja di hari Minggu, mana boleh sampai yang misa. Banyak alasan tidak datang. Macam Injil. Tapi ada juga banyak orang datang. Tapi banyak orang datang misa. Ada orang baik, ada orang buruk. Itu tidak penting. Ada orang jahat, orang suci. Tidak penting. Terpenting kau datang sampai misa. Itu yang terpenting. Sekarang saya kasih tahu satu yang terpenting. Orang jahat
tiap-tiap minggu sembahyang misa, dia baik daripada orang suci, orang baik yang tidak pernah sembahyang misa. Mengapa? Sebab penyelamatan datang dari Allah, Kristus, Roh Kudus, gereja, sakramentum, terutama sakramentum Eucharistia. Penyelamatan datang dari karunia sakramentum Eucharistia. Penyelamatan tidak datang untuk kau sendiri. Sungguh kau fikir kau suci, kau baik. Kau tidak boleh selamat sendiri. Jangan kau sombong. Itu yang dosa besar, sombong. Orang jadi sombong, kau sombong. Jangan bodoh. Dan jangan berdosa terbesar. Sama juga. Orang jahat pun. Kalau dia datang sembahyang misa, Allah boleh selamat dia. Kristus boleh selamat dia. Roh Kudus boleh selamat dia. Gereja boleh selamat dia. Eucharistia boleh selamat dia. Karunia Allah, Kristus, Roh Kudus, gereja, sakramentum, terutama sakramentum Eucharistia, terutama karunia sakramentum Eucharistia boleh selamat dia. Itulah tadi saya cakap. Kau jahat atau kau suci, datang saja. Suci pun tidak boleh selamat sendiri. Jahat pun Allah boleh selamat kau. Siapa berani cakap begini? Siapa sombong cakap begini? Allah tidak boleh selamat saya selamat sendiri. Bodoh dan berdosa. Berdosa yang terbesar, berdosa sombong, berdosa iblis, berdosa Adam Hawa, berdosa orang Yahudi. Jangan itu berdosa kau, bodoh. Ya, jangan itu. Sebab itu, awal-awal bila saya mula ini homily, saya cakap Eucharistia satu anticipation, pendahuluan atau jangkaan makan besar jamuan Mesias di surga. Eucharistia itu bahasa Inggris foreshadow, prefigure, foretaste of the Messianic banquet in heaven. Eucharistia itu satu tanda, satu rasa dahulu. Itu perjamuan Mesias besar di surga. Apa erti itu? Erti itu, bila kita merayakan Eucharistia, sudah kita rasa cinta, kehidupan kekal, gembira, penyelamatan penuh di perjamuan Mesias besar di surga. Di surga. Penting daripada itu, dalam Eucharistia kita terima karunia. Karunia Allah, karunia Kristus, karunia Roh Kudus, karunia gereja, karunia Eucharistia. Karunia Eucharistia untuk tolong kita pakai pakaian Paskah, pakaian perkawinan bahasa Inggris. Artinya, karunia Allah boleh tolong kau, sungguh kau jahat dan berdosa. Karunia Allah boleh tolong kau. Ubah kehidupan, buat baik, dan satu hari makan perjamuan besar di surga. Ini kabar gembira untuk kau. Ada telinga dengar. Tidak ada telinga tidak payah dengar. Sebab itulah datanglah sembahyang misa.
Tapi kita pun tahulah sekarang ada itu COVID-19, coronavirus. Sebab itu ada targeted lockdown. Gereja kita tutup. Tidak boleh sembahyang di gereja. Tidak boleh terima sakramentum. Tetapi kita masih ada live stream mas. Kita masih ada live stream mas. Kita masih boleh dengar sabda Allah. Masih boleh sembahyang. Masih boleh terima komuni spiritual. Artinya masih boleh terima korona Eucharistia. Tolong kau ubah kehidupan, buat baik. Dan satu hari makan besar, perjamuan besar Mesias di surga. Jangan lupa itu. Sebab itu, saya cakap satu kali lagi, datanglah sembahyang misa di gereja. Sekarang lockdown, masih kita boleh hadir live stream mas. Masih boleh dengar sabda Allah. Masih boleh sembahyang. Masih boleh terima komuni spiritual, komuni roh. Masih boleh terima karunia Eucharistia. Untuk tolong kau ubah kehidupan buat baik dan satu hari makan besar di surga. Sekarang saya kasih tahu kau, apa pembacaan pertama kasih tahu kita? Pembacaan pertama memberitahu kita tentang makanan besar perjamuan Mesias di surga. Pembacaan pertama memberitahu kita makan besar di surga. Ada makanan kaya. Ada minuman yang arak fine, baik. Ada makanan kaya dan juicy. Bukan kering, juicy. Ada minuman anggur yang baik. Sudah strain. Tak tahu apa erti itu. Sebab dan di surga tidak ada sedih. Tidak ada menangis. Tidak ada air mata. Mengapa? Sebab kematian sudah dibinasakan selama-lamanya. Menangis apa? Menangis apa? Kematian sudah dibinasakan selama-lamanya. Dan kehidupan kekal dimula. Selama-lamanya dan kekal. Dan kegembiraan dan penyelamatan penuh ada sudah. Itulah makanan Mesias di surga. Ada lagi Mazmur kau tahulah Mazmur, saya lagi ikut pembahasan pertama. Sebab itu Mazmur pun memberitahu kita tentang perjamuan Mesias makan besar di surga. Sebab itu tadi 4 kali kau jawab dalam Mazmur. In the Lord's own house shall I dwell forever and ever. In the Lord's own house shall I dwell forever and ever. Di rumah Allah saya akan tinggal selama-lamanya. Mazmur ada 4 bahagian. Bahagian pertama, kedua memberitahu kita tentang gembala baik. Bahagian ketiga dan 4 memberitahu kita tentang itu perjamuan Mesias itu siapa? Itu the host of the Messianic banquet. The host of the Messianic banquet. Itu Allah yang jemput kita makan besar Mesias. Sebab itu tadi kita dengar bahagian ketiga keempat. Bahasa Inggeris. You have prepared a banquet for me in the sight of my foes. My head you have anointed with oil. My cup is overflowing. Surely goodness and kindness
will follow me every day of my life. In the Lord's own house shall I dwell forever and ever. Tengok lagi, bahagian ketiga. Kita cakap kepada Allah Bapa yang jemput kita makan makanan besar perjamuan di surga. Masias. Kita cakap kepada Allah Bapa, you have prepared a banquet for me in the sight of my foes. Kamu sudah sedia satu perjamuan di hadapan musuh saya. Supaya musuh boleh tengok, saya kawan kau, saya jemu kau, saya guest kau, saya dijemput oleh kau. Kedua, kau kasih minyak di otak saya. Artinya, welcome, hospitality. Allah terima kita. Ketiga, my cup is overflowing. Cawan saya bukan saja penuh dengan anggur. Penuh sampai itu anggur keluar. My cup is overflowing. Bahagian keempat. Surely goodness and kindness will follow me every day of my life. Di surga tidak ada benci, ada cinta saja. Di surga mana ada benci? Cinta saja. Sebab itu, kita tentu. Surely goodness and kindness will follow me every day of my life. Tentu kebaikan dan murah hati akan ikut saya tiap-tiap hari. Sebab di surga tidak ada benci, ada cinta saja. Ada cinta saja. Mas Akhil, yang tadi kita respon, in the Lord's own house I dwell forever ever. Di rumah Allah seakan tinggal selama-lamanya. Saya kasih satu sharing untuk kau. Kita father, semua Kristian mesti sembahyang 5 kali. Divine office 5 kali. Tapi saya malas sikit, saya sembahyang 3 kali saja. Morning prayer, noon prayer, evening prayer. Office of reading kadang-kadang saja. Night prayer susah, saya bingung, saya itu tidak sembahyang. Tapi apa saya mau sharing kepada kau? Satu Mazmur menarik hati saya. Mazmur 90. Ayat 10. Satu ayat saja. Kau masih baca, nanti baca. Kalau tidak, kau tidak percaya apa saya cakap. Mazmur bab 90 ayat 10. Apa sana cakap? Sana cakap, kita hidup 70 tahun saja. Kalau kita kuat, kita hidup 80 tahun. Dan semua ni kehidupan di bumi pun, anxiety saja. Bimbang sekarang, bimbang masa depan. Trouble saja. Kesusahan saja. Nanti sekejap kehidupan kita habis sudah. Tapi hari ini kau respon 4 kali. In the Lord's own house I dwell forever and ever. Di surga, kita tidak hidup 70 tahun atau 80 tahun. Kita hidup selama-lamanya macam Allah. Dan kehidupan di surga tidak ada bimbang, anxiety, tidak ada trouble, kesusahan. Ada cinta saja, gembira saja, penyelamatan penuh saja. Siapa tidak mau pergi surga? Kau mau pergi surga, saya pun mau surga. Semua orang dunia pun mau pergi surga. Sebab itu datanglah sembahyang misa. Kalau tidak boleh datang sembahyang misa di gereja, hadirlah live stream mas. Supaya satu hari kita boleh makan besar perjamuan masanik di surga. Inilah kabar gembira. Okey, akhirnya pembacaan kedua tidak ikut tema. Tapi pembacaan kedua ada 2 mau memberitahu kita yang penting. Pertama, pembacaan kedua memberitahu kita bila Sankti Paulus di penjara sebab umum kabar gembira, orang Philippines tolong dia, kasih dia wang. Sebab itu Allah belas
membelas orang Filipin. Allah mau melaksanakan apa orang Philippines perlu. Dan Allah akan melaksanakan apa orang Philippines perlu sepenuh-penuhnya, abundantly, lavishly. Allah saja boleh buat itu. Allah saja boleh membalas orang Filipin, melaksanakan orang Filipin apa mereka perlu, banyak-banyak. Allah saja boleh buat itu. Kemuliaan kepada Allah Bapa. Kedua, pembacaan kedua memberitahu kita, Sankti Paulus masih boleh umum kabar gembira, lapar atau kenyang, kaya atau miskin, di penjara atau di luar penjara. Dia masih boleh umum kabar gembira. Sebab Kristus tolong dia. Kristus kasih dia kekuatan. Sama juga kita umum kabar gembira, kita perlu orang lain tolong kita. Tapi yang terpenting untuk umum kabar gembira, kita perlu Kristus tolong kita. Kita perlu Kristus menguatkan kita. Kalau ada Kristus tolong kita, kita boleh umum kabar gembira. Walaupun lapar atau kenyang, kaya atau miskin, di penjara atau di luar penjara. Untuk saya kasih kau satu pengalaman. Untuk saya masih boleh umum kabar gembira. Tua atau muda, sakit atau sehat, cukup tidur atau tidak cukup tidur. Macam semalam saya tidak cukup tidur, saya tidak tahu apa. Tapi masih boleh umum kabar gembira pagi ini. Sebab Kristus tolong saya. Sebab kekuatan Kristus. Sebab karunia Kristus. Sebab itu untuk kita semua. Apa terpenting untuk kamu umum kabar gembira? Orang lain tolong kau. Terpenting Kristus tolong kau. Kristus kasih kau kekuatan. Kau bolehlah umum kabar gembira. Lapar atau miskin. Kaya, lapar atau kenyang. Kaya atau miskin. Di penjara atau di luar penjara. Tua atau muda. Sakit atau sehat. Tidak cukup tidur atau cukup tidur. Tidak penting. Kristus tolong kau. Kristus kasih kuat kau. Kau bolehlah umum kabar gembira. Sebab itu yang terpenting. Yang bertanggungjawab pertama kita. Supaya dunia percaya dan dunia diselamatkan. Apa kita buat sekarang? Kita merayakan Eucharistia. Kita merayakan Kristus mati bangkit. Makan tubuh dia, minum dia, darah dia. Dan Kristus sudah bangkit kasih kita Roh Kudus. Dan terus kita rasa cinta, kehidupan, kegembiraan, pelabatan penuh di makanan perjamuan Mesias di surga. Penting daripada itu, Roh Kudus akan kasih kau karunia. Tolong kau ubah kehidupan kau. Buat baik supaya satu hari kau boleh makan besar perjamuan Mesias di surga. Ketiga, Roh Kudus akan tolong kau umum kabar gembira. Miskin atau kaya, lapar atau kenyang, penjara atau tidak penjara, tua atau muda, sakit atau sehat, ada tidur atau tidak tidur. Roh Kudus akan tolong kita umum kabar gembira. Supaya dunia percaya dan diselamatkan. Supaya semua dunia boleh makan perjamuan Mesias, Messianic banquet, perjamuan Mesias di surga.
so that the whole world may believe and be saved, so that the whole world may eat with us the Messianic banquet in heaven. Amen.